Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita masih membahas di dalam bab anjuran memperbanyak sedekah dan menghindarkan diri dari kekikiran. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas salah satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh dengki. Jadi penyakit hati yang bernama dengki itu tidak dibolehkan kecuali pada dua orang. Yang pertama yaitu orang yang diberikan kelebihan, mampu dan suka membaca, belajar Al-Quran. Di situ kita disuruh tanamkan rasa cemburu, rasa dengki. Kenapa kita tak mampu? Kenapa dia sanggup baca Quran siang dan malam? Kenapa kita tak sanggup? Kenapa dia mau belajar ilmu-ilmu Al-Quran? Kenapa kita tak mau? Nah, ini dengki pertama yang disuruh pelihara. Dengki kedua yang dibolehkan yaitu mendengki atau cemburu kepada orang-orang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia bersedekah siang dan malam demi mengharapkan ridha Allah. Ini kita juga yang punya harta, maka perlu mendengki kepada orang yang begitu. Kenapa dia mampu? Kenapa kita tak mampu? Kenapa dia mampu mengisi hari-harinya dengan sedekah sedangkan kita juga punya harta yang sama dengannya? Dan kenapa dia mampu memberikan banyak? Kenapa kita tak mampu? Nah, ini dua golongan yang dibolehkan untuk kita dengki kepada mereka. Selain itu, dengki itu berdosa. Baik, kita lanjutkan masih di dalam bab yang sama. Hadis berikutnya
an Malik Ad-Dar. Hadis dari Malik Ad-Dar, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu akhaza 400 dinar faja'alaha fi surrah. Pada satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan 400 dinar dari kantongnya. Dinar ini emas, kalau dirham perak. Satu dinar itu emas murni. Mungkin kalau sekarang sekitar 5 sampai 6 jutaan. Jadi peredaran emas murni di masa Nabi itu langsung menjadi mata uang. Jadi kalau jual belinya dengan emas. Dibayangkan kalau seandainya kita bayangkan satu dinar itu 5 jutaan. Berarti kalau Umar mengeluarkan hartanya 400 dinar, berarti berapa itu Pak? 2M, sekitaran 2M. Jadi orang-orang dulu itu kaya, dan di masanya dia dianggap orang yang punya. Jadi Umar ini ingin bersedekah sebanyak 400 dinar. Faqala lil ghulam, lalu dia berkata kepada pembantunya, izhab biha ila Ubaidah bin Jarrah. Ini 400 dinar ni, bawalah 400 dinar ini kepada Ubaidah bin Jarrah. Summa tallahu fil bait sa'atan hatta tandura ma yasna'. Nanti ketika engkau sudah memberi 400 dirham ini, 400 dinar ini kepada Ubaidah, kamu tunggu sebentar di rumahnya. Coba lihat, perhatikan apa yang dia lakukan dengan 400 dirham ini. Jadi Umar menyuruh untuk menunggu, menunjukkan Umar mempunyai firasat bahwa akan ada sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pembantunya. Jadi dia punya firasat, suruh tunggu sebentar, coba lihat apa yang dilakukan oleh Ubaidah setelah menerima 400 dinar ini. Fazahaba biha al-ghulam ilaih. Lalu kemudian pembantunya ini membawa 400 dinar itu kepada Abu Ubaidah. Faqal, lalu dia berkata, yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'd hajatika. Wahai Abu Ubaidah, Umar bin Khattab, yaitu Amirul Mu'minin, karena gelarnya Umar bin Khattab itu Amirul Mu'minin, kata si pembantu Umar, wahai Abu Ubaidah, ini ada 400 dirham, 400 dinar disedekahkan kepadamu oleh Umar bin Khattab, gunakanlah untuk kebutuhan keluargamu. Jadi tidak tanggung-tanggung Pak, sedekahnya 400 dinar
diberikan kepada Abu Ubaidah untuk digunakan kebutuhan keluarganya. Faqal, Abu Ubaidah kemudian berkata, wasalahullah wa rahimah, semoga Allah menjaga Umar dan semoga Allah menyayanginya. Nah, ini kalimat ucapan terima kasih dengan berdoa. Jadi Abu Ubaidah berdoa untuk Umar setelah mendapatkan 400 dinar. Semoga Allah menjaganya, semoga Allah menyayanginya. Jadi ini salah satu adab yang dibiasakan oleh para sahabat. Makanya kita kalau mendapatkan sesuatu pemberian dari seseorang dalam bentuk apapun, sekecil apapun, sunnahnya adalah membalas kebaikan itu. Kalau tak mampu membalas langsung dengan benda yang lain, maka balaslah dengan doa. Dan kata Rasulullah, sebaik-baiknya ucapan doa adalah mendoakan si pemberi agar dirahmati oleh Allah. Lalu Rasulullah mengajarkan salah satunya, yaitu ucapkanlah jazakumullah khairal jaza, atau jazakallah khaira, semoga Allah membalas kebaikanmu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kalau orang memberikan sesuatu, diganti ucapan terima kasih itu diganti menjadi jazakallah. Karena terima kasih itu sudah paham maksudnya. Itu berarti kita merasa terhargai dengan pemberiannya, dan kita ingin mengatakan ucapan yang menyanjungnya. Namun ucapan terima kasih itu dari hati kita, tapi kita tidak menyangkut pautkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan membiasakan terima kasih, terima kasih. Itu boleh, tetapi yang lebih utama adalah ucapkanlah semoga Allah membalas kebaikanmu. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan jazakallah khaira, maka faqad ablagha sana, dia telah mengucapkan doa terbaik kepada orang yang memberinya sesuatu. Jadi di balik kalimat itu kita ingin mengatakan, saya tak mampu untuk membalas kebaikanmu, saya tak tahu cara membalas kebaikanmu, dan semoga Allah lah yang membalasnya. Jadi biarlah Allah yang balas. Kalau Allah yang balas, maka minimal yang dibalas 10 kali lipat. Itu minimal dibalas 10 kali lipat ya. Jadi lebih hebat balasan Allah daripada balasan manusia. Jadi Abu Ubaidah begitu dapat uang dari Umar, langsung mengucapkan semoga Allah menjaga Umar, menyayanginya. Summa qal, lalu kemudian dia berkata, ta'ali ya jariyah, izhabi bihazihi as-sab'ah ila fulan. Dia panggil salah satu pembantunya, Abu Ubaidah. Dia mengatakan kepada pembantunya, sekarang ini ada uang dari Umar 400 dinar, sekarang engkau ambillah 7 dinar, ambil 7 dinar ini berikan kepada fulan. Jadi langsung disedekahkan lagi, ini bawa 7 dinar ini kepada fulan. Wa bihazihi al-khamsah ila fulan, wa bihazihi al-khamsah ila fulan. Langsung dia katakan lagi, yang 5 dinar bawa ke fulan, yang 5 dinar lagi bawa ke sana. Disedekahkan hatta anqazaha, sampai semuanya habis. Semuanya habis dibagi kembali oleh Abu Ubaidah. Jadi
Ini tentu membuat herannya pembantu Umar. Ini 400 dinar, tidak sampai 1 jam sudah diberikan kembali kepada semua orang. Itulah tadi kenapa Umar menyuruh pembantunya tunggu, coba lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Ini firasat Umar, karena dengan begitu kita tahu Umar tahu bagaimana keadaan sahabat. Dan juga dengan hadis ini kita tahu bagaimana keadaan hidupnya para sahabat. Mereka sendiri tak punya, tapi ketika mendapatkan hadiah, mendapatkan sedekah dari orang, yang pertama mereka terima, mereka tak tolak. Walaupun mereka sendiri tidak punya keinginan untuk sedekah itu. Mereka tahu menolak hadiah itu tak baik, karena bisa menyinggung perasaan orang yang memberi. Makanya tak baik menolak hadiah. Sekecil apapun disuruh terima. Kata Rasulullah, walaupun tetanggamu mengantarkan kuah yang isinya cuma 1 tulang, kata Rasulullah, terimalah. Jadi jangan menyinggung perasaan orang yang ingin berbuat baik kepada kita. Jadi tetap mereka terima. Cuma yang anehnya, mereka itu benar-benar sudah tahu hakikat dunia. Yang dunia ini mereka dengarkan dari Rasulullah adalah tempat yang sangat-sangat hina, yang tidak membutuhkan kehidupan yang lama. Maka mereka berlomba-lomba untuk menyedekahkan hartanya demi mengharapkan kehidupan abadi di surga Allah. Bayangkan Bapak Ibu, 400 dinar itu kalau tadi seandainya kita hitung 5 jutaan 1 dinar, maka 400 dinar itu 2M. Merempok peng dari GoP 2M hadiah. 2M Pak, bukan 200.000, 2M. Ini sahabat langsung suruh bagi sana, ini bagi lagi, dan itu disaksikan oleh pembantunya Umar. Wa raja'al ghulam ila Umar fa akhbarahu fa wajadahu qad a'adda mislaha li Mu'az bin Jabal. Jadi pulanglah pembantu Umar, dia kabarkanlah berita tentang bagaimana Abu Ubaidah memperlakukan uang tersebut. Jadi tidak tersisa untuknya, seluruhnya dibagi. Ternyata Umar sudah mempersiapkan 400 dirham lagi kepada Mu'az bin Jabal. Faqal izhab biha ila Mu'az bin Jabal wa tallahu fil bait hatta tandura ma yasna'. Fazahaba biha ilai. Sekarang engkau datangi rumah Mu'az bin Jabal, berikan lagi 400 dirham ini, 400 dinar ini. Tunggulah sebentar, lihatlah apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Faqal, lalu pembantunya Umar setelah memberikan 400 dinar lagi kepada Mu'az bin Jabal, orang yang berbeda, yaqulu laka amirul mu'minin ij'al hadhihi fi ba'd hajatika. Pembantunya Umar berkata kepada Mu'az, wahai Mu'az, ini ada hadiah sedekah dari Umar bin Khattab. Kata Umar, gunakanlah ini untuk kebutuhan keluargamu. Faqan, kembali Mu'az menjawab, rahimallah wa wasalahu, semoga Allah menyayangi Umar dan semoga Allah menjaga Umar. Lalu setelah itu Mu'az bin Jabal pun memanggil pembantunya, ta'ali ya jariyah
izhabi ila baiti fulan bikaza wa zahabi ila baiti fulan bikaza. Langsung juga dia mengatakan, tolong bawa, ni bawa, ini sebahagian ke sana, sebahagian ke rumah fulan, bawalah, sedekahkanlah. Begitu kata Muaz bin Jabal. Fattala'at imra'atu Muaz, lalu keluarlah istrinya Muaz. Jadi ketika Muaz langsung membagi-bagi kembali harta tersebut, istrinya Muaz menemui Muaz. Jadi dia keluar dan mengatakan, nahnu wallahi masakin fa'atina falam yubqa fil khirfah illa dinaran fadahada bihima ilaiha. Jadi istrinya mengatakan, wahai Muaz, kita kan juga orang yang sangat miskin, sisakanlah sedikit untuk kita. Lalu kemudian Muaz, karena permintaan istrinya, menyisakan 2 dinar dari 400 dinar, yang disisakan hanya 2 dinar ya, untuk disimpan kepada kebutuhan istrinya. Wa raja'al ghulam ila Umar, lalu pembantunya Umar pulang lagi kepada Umar. Fa akhbarahu bizalik, dikabarkanlah kejadian tentang Muaz bin Jabal. Faqal, lalu Umar berkata, innahum ikhwatu ba'duhum min ba'd, mereka itu adalah saudara. Jadinya ini maksud saudara di sini, mereka itu sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya keistimewaan, yaitu tidak berharap dunia, mereka lebih berharap akhirat. Dan begitulah karakter iman para sahabat. Jadi jemaah melakukan Allah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama yaitu tentang begitu mudahnya sesama sahabat bersedekah walaupun dengan jumlah yang banyak. Begitu mudahnya mereka bersedekah. Jadi tidak ada sedikit pun tertahan-tahan di dalam hati ketika mereka ingin memberi. Tidak ada sedikit pun angan-angan untuk hidup besok. Tidak ada. Jadi dahsyat sekali iman mereka. Yang mereka pikirkan cuma akhirat, karena mereka tahu dunia ini akan berakhir dan hidup yang paling bahagia itu ketika sudah masuk surga. Sehingga pikiran mereka semuanya diselimuti keinginan untuk masuk surga. Makanya sedekah bagi mereka adalah amalan rutin yang mereka lakukan tanpa perasaan tertahan sedikit pun. Ini pelajaran pertama untuk kita semuanya, bahwa rindukanlah surga, berikanlah apapun yang kira-kira tidak mengganggu kehidupan kita menjadi mudarat, karena Allah Subhanahu wa taala memang suruh berlomba-lomba untuk mengharapkan janji Allah bernama surga. Karena Allah mengatakan fastabiqu al khairat, berlomba-lombalah kalian untuk berbuat kebaikan. Pelajaran kedua untuk kita dari hadis ini, bahwa salah satu sedekah yang disunnahkan adalah sedekah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena Allah mengatakan dalam beberapa ayat, kalau masalah sedekah utamakan dulu yang punya hubungan kerabat, utamakan dulu orang tua, lalu utamakan saudara-saudara, setelah itu orang-orang terdekat, ya tetangga, anak-anak yatim, orang miskin yang terdekat. Kalau istri dan anak memang kewajiban. Begitulah mereka dulu saling bersedekah. Jadi Umar pun selain kepada fakir miskin, dia tak lupa kepada sahabat-sahabat yang terbaik yang hidup berdampingan dengannya. Yang ketiga, pelajaran kepada kita
Tadi ketika isteri Muaz meminta 2 dinar untuk disimpan karena mereka pun miskin, itu menunjukkan bahawa dibolehkan menyimpan sedekah itu untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi jangan sampai menumpuk-numpuk harta, karena salah satu penyesalan yang akan terjadi adalah ketika kita meninggal dunia, lalu terlalu banyak harta yang kita tinggalkan, tidak sempat kita sedekahkan, lalu direbutlah oleh ahli waris kita, sampai terjadi pertengkaran, pertikaian. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Perbanyaklah sedekah di masa hidup. Jadi jangan diwasiatkan kalau mama meninggal, ayah meninggal, tolong sepertiga. Jangan wasiatkan kalau perlu. Di masa hidup lakukan. Dan yang terakhir, dari hadis ini kita disuruh berfikir bahawa para sahabat itu punya hati yang sangat lembut terhadap sesama mukmin. Jadi sifat penyayangnya luar biasa. Dari mana mereka dapatkan itu? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah yang mengatakan bahawa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad seorang Rasulullah bersama orang-orang terdekatnya, yaitu para sahabatnya, kalau dengan sesama mukmin, ruhama bainahum, sangat-sangat penyayang, sangat-sangat penyayang sesama mukmin. Mereka cuma keras dengan kufar, dengan orang kafir, asyidda 'alal kufar, tapi kalau sesama mukmin sangat-sangat sayang, ya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Jadi baik tanpa gaji ubay naik sedekah hana, traktir orang pun tak pernah. Gaji 15 juta asal duduk ditraktir orang terus, ini tak baik, ya. Makanya sadarilah diri bahawa tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah, ya. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sikap para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan bersedekah.